Halo, namaste. Oke, jadi saya akan hari ini mengajarkan beberapa gerakan untuk yang punya sakit pinggang ataupun lower back ataupun yang disebutnya HNP. Oke, yang pertama adalah kita mencoba untuk duduk tegak. Kita dulu duduk dengan kaki disilang seperti ini atau kaki boleh ditumpuk depan dan belakang. Kemudian yang perlu kita lakukan adalah kita duduk di tulang duduknya. Caranya adalah kita mengangkat bokong kanan dan juga bokong kirinya secara bergantian dan rasakan tulang duduknya itu benar-benar menempel atau kerasa di lantai. Oke, dari sini kita akan menegakkan punggungnya dengan mendorong perut di bagian bawah pusar ke depan sehingga dadanya agak sedikit busung. Pastikan leher, bahu itu dalam posisi rileks. Tangannya boleh ditaruh di atas lutut seperti ini. Kemudian tahan di sini selama kurang lebih 1 atau 2 menit. Atau kita boleh hitung juga 10 atau 12 tarikan nafas. Dengan menjaga postur seperti ini, kita menjaga postur tulang belakangnya supaya tetap tegak dan juga memastikan bahwa tidak ada lengkungan di bagian punggung sehingga kita duduknya tidak akan menjadi bungkuk seperti ini. Oke, gerakan selanjutnya saya akan mengajarkan child pose atau yang disebut gerakan istirahat. Gerakannya kita akan melakukan dengan posisi duduk seperti ini. Jika merasa kurang nyaman, boleh diganjal dengan bantal ataupun balok yoga seperti ini. Lagi-lagi, yang perlu diperhatikan adalah duduk di tulang duduknya. Angkat bokong kanan dan bokong kiri. Tegakkan badannya lagi dengan mendorong perut bagian bawah pusar ya. Dari sini tangannya boleh dikepal, jempol dilipat ke dalam, kemudian 4 jarinya menutup ke dalam, taruh tangannya persis di perut bagian bawah. Dari sini tarik nafas, panjangkan dulu tulang punggungnya, kemudian buang nafas, kita condongkan tubuhnya ke depan sampai kepalanya bisa menyentuh lantai. Di sini pastikan bokongnya tidak terangkat dan juga biarkan di pose ini kurang lebih 3 sampai 5 nafas atau boleh kita hitung 30 detik. Cara kembalinya, kita lihat dulu ke arah depan perlahan-lahan, kemudian tegakkan punggungnya, luruskan punggungnya sehingga kita bangunnya dalam posisi tegak lagi. Jadi kita bangunnya tuh nggak posisi dari sini kemudian badannya melengkung. Jadi kita menjaga seperti wiper mobil, ketika kita turun seperti ini dan ketika bangun lagi lurus lagi. Oke, itu gerakan yang pertama. Yang gerakan keduanya boleh divariasikan untuk melebarkan kakinya, pahanya ke kanan dan ke kiri sehingga perut akan berada di antara kedua paha. Tangan boleh diluruskan atau boleh dilakukan seperti kepalanya tadi. Kalau mau diluruskan, dari sini tangannya taruh di lantai atau di matras, kemudian luruskan tangannya ke depan. Tetap lihatnya ke depan, kemudian sampai badannya bisa menempel di matras, tempelkan keningnya atau dahinya ke matras. Pastikan sikunya itu selalu diangkat dari matras dan ada sedikit rasa ketarik di bagian lengan bagian atas atau dekat bahu. Tahan di sini 3 sampai 5 nafas atau 30 detik. Pose ini bagus untuk melancarkan peredaran darah dan juga bagi yang punya gangguan kecemasan, gerakan ini juga bagus untuk dilakukan. Untuk kembalinya lagi sama seperti tadi, perlahan angkat kepalanya, lihatnya ke depan dulu, kemudian perlahan-lahan tangannya boleh dibawa ke belakang hingga kembali ke posisi duduk. Oke, selanjutnya gerakan yang ketiga itu disebut malasana atau gerakan jongkok dalam yoga. Dari sini, kaki dibuka selebar pinggul, kemudian perlahan-lahan tepuk lututnya. Oke, jika tidak bisa langsung jongkok, boleh pakai bangku kecil atau balok seperti ini, kemudian ganjel di bagian bokongnya.
Dari sini pastikan sikunya itu menempel di lutut. Kemudian dorong ke samping sampai persis telapak tangan itu berada di tengah-tengah dada. Tahan di pose ini kurang lebih 1-2 menit jika menggunakan kursi, atau jika kuat boleh lakukan 3-5 tarikan nafas dan diulang selama 4 kali sehingga totalnya bisa selama 2 menit. Postur ini kalau bisa dilihat dari samping atau dari belakang itu bagus untuk menegakkan punggung dan juga pinggang sehingga badannya tidak akan mungkin melengkung seperti ini. Pastikan juga bahu, leher itu dalam keadaan rileks. Oke, selanjutnya kita akan lakukan gerakan berdiri. Dari posisi berdiri, kita akan menekuk lutut kita sedikit. Kemudian tangannya boleh taruh di pinggang, condongkan tubuhnya ke depan, pandangannya lihat ke depan, tempelkan perutnya di paha. Kemudian tangannya boleh peluk sikunya, lakukan gerakannya seperti ini. Kalau merasa nyaman, boleh luruskan kakinya, tapi tetap pastikan perutnya menempel di paha. Jika membutuhkan bantuan, boleh menggunakan balok atau bantal untuk sebagai pengganjalnya. Tahan di sini 3-5 nafas atau kurang lebih 30 detik. Di sini yang akan terasa adalah ketarik mulai dari tumit hingga ke pangkal paha di sini. Dan jika memang merasa terlalu tertarik, boleh ditekuk sedikit sehingga membuat tubuhnya lebih nyaman lagi. Oke. Untuk gerakan selanjutnya adalah supported pigeon. Gerakan ini dilakukan dari pose berlutut seperti ini, kemudian kaki ditekuk, satu kaki tekuk seperti ini, kemudian taruh bantal ataupun balok untuk mengganjal salah satu bokong. Dari sini luruskan satu kakinya ke belakang dan pastikan bokongnya menempel di bantal. Oke, dari sini tegakkan badannya, boleh press telapak kaki dan juga lututnya. Kemudian tegakkan badannya. Gerakan ini akan sedikit terasa di bagian pinggang. Namun jika merasa kurang nyaman, boleh dikurangin dengan menekuk kakinya ke dalam. Oke, kemudian turunkan tangannya di matras. Lakukan gerakan ini 3-5 nafas atau senyamannya. Oke, untuk kembalinya, angkat lagi kakinya, perlahan kita kembali lagi ke posisi seperti ini. Gerakan selanjutnya yang akan saya ajarkan itu gerakan untuk gerakan sedikit di bagian pinggang, yaitu dengan cara sedikit berbaring, kemudian kita akan angkat pinggang dan juga bokongnya menjauh dari lantai. Dengan posisi kaki ditekuk seperti ini, kemudian kita berbaring seperti ini, tangannya taruh di samping badannya. Pastikan tumit itu kurang lebih satu kepala dengan bokong. Dari sini kencangkan perut, atau bayangkan kita seperti memakai korset. Kemudian jepit juga lubang pembuangan atau anus kita untuk mengangkat perutnya atau bokongnya menjauh dari matras. Oke. Lakukan senyaman mungkin. Apabila memungkinkan, dekatkan dagunya ke arah dada. Tapi jika merasa kurang nyaman, boleh turunkan sedikit dan boleh diulang beberapa kali. Lakukan ini 3-5 nafas atau senyaman mungkin. Untuk kembalinya, turunkan lagi seperti ini. Oke, gerakan selanjutnya adalah gerakan yang akan kita gunakan di dinding. Dari sini kita akan berbaring seperti ini, buka kakinya ke kanan dan ke kiri. Boleh stay di sini atau boleh variasi kakinya dibuat seperti ini.
Taruh tangannya boleh ditaruh di atas lutut untuk menyangga atau boleh turunkan tangannya di lantai. Lakukan gerakan ini 3-5 napas atau senyaman mungkin. Oke, untuk kembalinya, perlahan turunkan lagi kakinya. Miringkan dulu badannya ke arah sisi sebelah kanan. Kenapa ke arah sebelah kanan? Karena posisi jantung adanya di sebelah kiri. Jadi kita tidak mau memberikan tekanan lebih banyak di jantung. Miringkan seperti ini. Boleh gunakan tangan kanan sebagai bantal. Kemudian perlahan-lahan dengan menekan telapak tangan kiri ke matras atau ke lantai, perlahan-lahan kita bangun ke posisi duduk kembali. Oke, demikian yang bisa saya sharing. Semoga latihan ini bisa bermanfaat untuk tubuh, jiwa, dan juga raga. Terima kasih. Namaste.